Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Siti Seleha. Jangan lupa di subscribe ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bunga majemuk. Nah, bunga majemuk atau compound interest merupakan pendapatan bunga yang diinvestasikan kembali pada modal awal untuk setiap permulaan tahun atau periode. Nah, bunga majemuk ini artinya itu bunganya itu berbunga lagi. Nah, pada pendapatan bunga dari metode bunga majemuk ini jumlahnya itu meningkat setiap tahun karena disebabkan modal awal bertambah atau meningkat terus setiap tahunnya. Nah, adapun rumus dari bunga majemuk adalah rumusnya yaitu Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N dengan keterangan di mana Fn sama dengan nilai masa datang, P sama dengan nilai sekarang, I sama dengan bunga per tahun, N sama dengan jumlah tahun. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada slide tersebut. Di situ terdapat contoh soal dari bunga majemuk. Jika Ibu Santi mendepositokan uangnya ke bank sebesar 5 juta rupiah dengan tingkat bunga yang berlaku 10% per tahun yang dimajemukkan, maka berapakah nilai total deposito Ibu Santi pada akhir tahun ke-6 dan berapa banyak pula pendapatan bunganya? Nah, penyelesaian diketahui P-nya atau nilai sekarangnya sebesar 5 juta rupiah dan I-nya atau bunganya per tahun sebesar 10% atau 0,10 dan N-nya adalah 6 tahun. Nah, kita masukkan rumusnya. Fn sama dengan P dikali 1 ditambah I pangkat N. Nah, kita masukkan nilainya. Kan tadi nilai P-nya atau nilai sekarangnya sebesar 5 juta rupiah dan I-nya atau bunganya per tahun sebesar 10% atau 0,10 dan jumlah tahunnya atau N-nya sebesar 6 tahun. Maka 5 juta dikali 1 ditambah 0,10 pangkat 6. Hasilnya adalah 5 juta dikali 1,10 pangkat 6. Dari mana dapat 1,10? Dari penjumlahan 1 ditambah 0,10. Hasilnya adalah 1,10. Hasil dari 5 juta dikali 1,10 pangkat 6 adalah 8.857.805 rupiah. Nilai arus kas masa datang dengan bunga majemuk dan pendapatan bunganya bisa kita lihat pada slide tersebut. Di situ terdapat garis waktu. Nah, garis horizontal ini menunjukkan waktu dan garis vertikal pendek ini menunjukkan periode pembayaran atau penerimaan arus kas. Nah, pada waktu ke-0 adalah periode sekarang atau awal dari periode pertama. Nah, pada waktu ke-1 adalah
akhir dari periode pertama dan merupakan awal dari periode kedua. Begitupun dengan seterusnya. Apabila nilai arus kas keluar diberi tanda negatif, dan apabila nilai arus kas masuk maka diberi tanda positif. Nah, 5.500.000 rupiah, nah itu merupakan nilai arus kas, dan 500.000 dan 550.000 rupiah, nah itu merupakan pendapatan bunganya. Nah, pada gambar tersebut menunjukkan bahwa nilai arus adalah nilai arus keluar karena tandanya negatif. Misalkan kita mau mencari pendapatan bunga. Nah, rumusnya itu pendapatan bunga sama dengan nilai awal dikali tingkat bunga. Misalnya, kita mau mencari pendapatan bunga periode atau tahun ke-1. Nah, kita masukkan nilai awalnya yaitu 5 juta dan bunganya atau tingkat bunganya sebesar 10%. 5 juta dikali 10% hasilnya adalah 500.000 rupiah. Maka inilah pendapatan bunga periode atau tahun ke-1 sebesar 500.000 rupiah. Nah, untuk mencari nilai akhir periode atau tahun ke-1, rumusnya yaitu nilai akhir sama dengan nilai awal ditambah pendapatan bunga. Nah, kita masukkan nilai awalnya. Nilai awalnya adalah 5 juta dan pendapatan bunganya adalah 500.000. Nah, 5 juta ditambah 500.000 hasilnya adalah 5.500.000 rupiah. Maka nilai akhir ke waktu pertama adalah sebesar 5.500.000 rupiah. Nah, misalnya kita mau mencari pendapatan bunga pada periode kedua. Nah, kita masukkan nilai awalnya yaitu 5.500.000 rupiah dikali 10% atau tingkat bunga. Nah, 5.500.000 rupiah dikali 10% hasilnya adalah 550.000 rupiah. Nah, maka pendapatan bunga periode kedua adalah sebesar 550.000 rupiah. Nah, untuk mencari nilai akhir pada periode kedua, rumusnya yaitu nilai awal ditambah pendapatan bunga. Nah, nilai awalnya adalah 5.500.000 rupiah. Kan tadi kita sudah mendapatkan pendapatan bunganya pada periode kedua yaitu sebesar 550.000 rupiah. Maka 5.500.000 rupiah ditambah 550.000 rupiah hasilnya adalah 6.050.000 rupiah. Maka nilai akhir periode kedua adalah sebesar 6.050.000 rupiah. Nah, bisa kita lihat pada slide tersebut. Di situ terdapat tabel nilai masa datang dengan bunga majemuk yang dibayarkan selama setahun. Pada tahun pertama, nilai awalnya sebesar 5 juta rupiah dengan pendapatan bunga sebesar 500.000 rupiah. Maka nilai akhir masa datangnya adalah sebesar 5.500.000 rupiah. Pada tahun kedua, nilai awalnya sebesar 5.500.000 rupiah dengan pendapatan bunga sebesar 550.000 rupiah. Maka nilai akhir masa datangnya adalah sebesar 6.050.000 rupiah. Pada tahun ketiga,
nilai awalnya sebesar Rp6.050.000 dengan pendapatan bunga Rp605.000. Maka nilai akhir masa datangnya adalah sebesar Rp6.655.000. Nah, pada tahun keempat, nilai awalnya adalah sebesar Rp6.655.000 dengan pendapatan bunga sebesar Rp665.500. Maka nilai akhir masa datangnya adalah sebesar Rp7.320.500. Pada tahun kelima, nilai awalnya sebesar Rp7.320.500 dengan pendapatan bunga sebesar Rp732.050. Maka nilai akhir masa datangnya adalah sebesar Rp8.052.550. Nah, pada tahun keenam, nilai awalnya sebesar Rp8.052.550 dengan pendapatan bunga sebesar Rp805.255. Maka nilai akhir masa datangnya adalah sebesar Rp8.857.805. Maka total pendapatan bunga adalah sebesar Rp3.857.805. Terima kasih telah menonton video channel saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.